Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya selamat pagi anak-anak. Akhirnya bisa ketemu lagi ya di Zoom kali ini. Setelah yang kemarin beberapa minggu sudah tertunda karena ada masalah teknis, kita pakai Cloud, apa pakai Zoom, kuota dan segala macam, akhirnya bisa kita ketemu lagi. Jadi, yang di sini kita pakai Zoom dulu, tapi berhubung Zoom-nya ini adalah versi gratis, maka Bapak ini maksimal bisa 40 menit saja. Apa namanya, pertemuan lewat Zoom ini 40 menit. Nanti kalau sudah 40 menitnya habis, nanti kan otomatis tertutup. Kalau sudah tertutup, kalau pembelajarannya belum selesai, nanti langsung diklik lagi yang link yang Bapak kasih di yang kemarin itu ya. Nanti akan masuk kembali ke Zoom yang ini lagi, kayak gitu. Ya, jadi kalau misalnya putus langsung masuk lagi. Kemudian ini seperti biasa, pembelajaran kita lewat Zoom karena ini adalah waktunya terbatas, kemudian kita makan kuota juga, tidak seperti kondisi biasa, maka pembelajarannya dibalik. Kalau biasanya sih kalau di sekolah, materinya Bapak jelaskan di sekolah, kemudian di rumah kalian mengerjakan soal latihan sendiri. Sekarang dibalik, materinya kalian silahkan pelajari sendiri, sudah lewat video, kemudian di Google juga banyak, di buku dan segala macam. Setelah kalian mempelajari materi sendiri, ketika pas pertemuan bersama gurunya, bersama Bapak, sekarang saatnya kalian bertanya gitu. Kita manfaatkan pertemuan bersama Bapak ini tanya jawab. Karena Bapak pikir tidak mungkin juga misalkan kalian hanya menonton dari video, walaupun banyak soal-soal lengkap dan segala macam, kan tidak mungkin ada satu dua hal yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan di sini. Yang kira-kira yang sudah dijelaskan di buku, apa namanya, kenapa soal yang seperti ini, kenapa bisa mendapatkan hasil yang seperti ini, yang itu kalian tidak paham, boleh ditanyakan di sini. Jadi nanti 1 jam kita pembelajaran lewat Zoom itu hanya untuk tanya jawab saja. Kayak gitu ya. Dan dimanfaatkan nih, kalau misalkan di grup mungkin bisa bertanya, tapi kalau apa misalkan kurang leluasa karena ngetiknya dan segala macam susah, maka boleh dinyalakan di sini di Zoom, nanti kita akan laksanakan tanya jawabnya. Kayak gitu aja ya. Tapi mungkin biar cepat nanti pertanyaan kalian silahkan ditulis di kolom chat aja. Di sini kan ada Zoom itu kan ada chatnya. Nah, ketik tulisan kalian di situ. Boleh kirim ke seluruh kelas yang bisa melihat atau langsung dikirim privat ke Bapak di chat yang di Zoom ini. Boleh, nanti akan Bapak bacakan satu persatu, nanti kita akan jawab. Kayak gitu aja ya. Kemudian nanti ada bukti keikutsertaan Zoom, ini akan Bapak mintakan screenshot, tapi bukan sekarang. Tapi ada saatnya, pas apa namanya, orangnya tinggal sedikit-sedikit kayak gitu, maka Bapak minta kalian screenshot screenshot kayak gitu, maka kalian screenshotnya saat itulah yang akan dikirim sebagai bukti. Kalau yang tidak mengikuti Zoom atau ikut Zoom tapi cuma sebentar, habis itu keluar, atau ikut Zoom tapi tidak memperhatikan, maka tidak ketinggalan untuk men-screenshot-nya, maka itu dianggap tidak hadir. Bagi yang tidak hadir, maka dianggap tidak ada nilainya, maka kosong. Agar bisa, maka yang tidak hadir itu harus menonton tayangan ulang di Zoom ini, kemudian menyalin ringkasan dari pertemuan di Zoom kali ini minimal 1 halaman di foto, dan fotonya itu yang dikirim sebagai pengganti screenshot. Nanti di Google Classroom Bapak akan bukakan tugasnya, ya. Oke, baiklah. Untuk mengawali pertemuannya ini, silahkan ada yang pertanyaan dulu. Kalau misalkan ada yang bertanya, boleh langsung dinyalakan mikrofonnya ya. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita akan baca yang di apa namanya nih, yang di chat yang sudah kalian kirim ini saja. Langsung saja ini mulai dari Dela. Dela, sebutkan yang termasuk ke dalam kelompok besaran turunan. Loh, ini ngapain ini? Ini pertanyaan yang sudah ada di buku, atau yang jawabannya sudah ada di buku, atau soal-soal yang sudah Bapak kasih, yang ditanyakan di sini lagi, gitu. Yang maksud Bapak kalau membuat pertanyaan itu adalah, ketika kalian mempelajari materi, kalian nonton video, ternyata di antara situ yang kalian pelajari, ada yang tidak paham, maka tanyakan yang mana yang tidak pahamnya, kayak gitu loh. Bukan membuat pertanyaan yang sudah Bapak kasih, kalian tanyakan lagi ke Bapak. Ya jangan kayak gitu, sia-sia. Ya. Dari Cynthia Dewi, perbedaan besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar itu besaran yang cukup ada angkanya saja. Misalkan
waktu 5 detik misalkan. Waktu tempuh adalah 10 menit. Nah, yang itu adalah besaran skala angkanya saja. Tapi kalau besaran vektor, selain ada angka, harus ada arahnya. Maksudnya seperti perpindahan. Seseorang berpindah sejauh 10 km. 10 kilometernya kemana? Nah, itu harus ada arahnya. Misalkan 10 kilometer ke utara. Maka perpindahan itulah yang disebut dengan besaran vektor. Kemudian dorongan. Dorongan juga perpindahan. Dorongan juga besaran vektor. Kenapa? Kalau misalkan seseorang mendorong dengan kekuatan 10 Newton, mendorongnya itu kemana? Ke atas atau ke bawah? Atau maka kalau memperhatikan harus ada arahnya, maka itu disebut dengan besaran vektor. Misalkan kayak kekuatan gempa. Kekuatan gempa itu besaran skalar atau besaran vektor? Ada yang bisa jawab? Silahkan dinyalakan mikrofonnya. Tidak ada yang tahu? Kekuatan gempa itu besaran skalar atau besaran vektor? Besaran? Besaran skala. Ya, benar. Kenapa besaran skalar? Karena ya skala Richter. Ya. Kenapa jadi besaran skalar bukan besaran vektor? Ya. Kenapa jadi besaran skalar bukan besaran vektor? Karena ya kalau gempa itu ya tidak perlu ada informasi arah kekuatan gempa ke utara, nggak ada, ya. Jadi cukup angkanya saja. Kita cukup mengetahui angkanya saja. Kalau kita yang lain, kalau ada besaran yang harus ada arahnya, maka itu adalah besaran vektor. Macam-macam, banyak sekali besaran-besaran yang lain. Nanti kita akan pelajari berikutnya. Kemudian Yurniah, Pak saya belum paham materi tentang penyederhanaan kayak pas di YouTube itu yang soalnya 150 05 000. Oke, boleh. Sekarang perhatikan di sini ya. Misalkan ini kelihatan ya. Misalkan ini adalah 150 000 000. Ini harus disederhanakan. Jadi berapa? Jadi berapa dikali 10 pangkat berapa? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab, maka Bapak kasih poin 1 poin. Ya? 15 kali 10 pangkat 7, Pak. 15 kali 10 pangkat 7. Siapa namanya? Hafizal, Pak. Ya. Oke. Ada yang lain? Ada yang menjawab 15. 100. 15 kali 10 pangkat 7. Yang lain? 150 dikali 10 pangkat 6. 150 kali 10 pangkat 6. Ada lagi? Ya. 1,5 dikali 10 pangkat 8. 1,5 dikali 10 pangkat 8. Oke, bagus-bagus semua jawabannya ya. Yang bertiga ini coba kita cek dulu. Sekarang caranya adalah lihat di sini ada komanya. Setiap angka itu selalu ada koma 0 di ujungnya, tapi tidak ditulis. Kalau yang ini sebenarnya ada koma 0. Nah, komanya di sini ya. Sebenarnya ada tapi tidak ditulis. Jadi, kita pindahkan komanya ke kiri sampai ketemu angka yang bukan 0 ya. Kita pindahkan. Ini awalnya di sini ya. Kita pindahkan 1 kali, 2, 3, kita pindahkan ke 4, ke 5, ke 6, ke 7. Kita pindahkan lagi ya. Seret gitu. Jadi, kalau misalkan ulangi deh. Kalau di sini awalnya di sini, kita pindahkan ke kiri 1 kali. Sekarang komanya di sini. Kemudian
Aduh. Kemudian kita pindahkan 2 kali. Komanya ada di sini. 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Sebenarnya kalau sampai di sini itu sudah benar. 150 berapa kali dikali 10 pangkat berapa kali kita gesernya? 6 kali. 6. 150 pangkat 6 itu sudah benar. Ya. Jadi yang jawab 10 pangkat 6 tadi siapa? Aditya ya? Iya, Pak. Ya, itu sudah benar Bapak kasih 1 poin. Pak, bisa disederhanakan lagi nggak? Bisa. Bisa kita sederhanakan lagi. Kita geser komanya sekali lagi. Nah, jadi kita gesernya kan dari sini sampai ke sini, itu kan kita geser 7 kali. Jadi itu sama dengan 15 kali 10 pangkat 7. Siapa yang jawab 10 pangkat 15 ke 10 pangkat 7 tadi? Rizal, Pak. Kang Tijal. Ya, itu juga benar. Iya, Pak. Tapi, yang Bapak minta, untuk seterusnya, yang Bapak minta adalah angka yang paling kecil. Geser terus sampai ketemu satu angka terakhir yang bukan 0. Nah, ini masih bisa digeser lagi nggak? Masih bisa. Kita geser sekali lagi. Sampai ketemu satu angka saja yang paling kiri. Nah, yaitu 1,5. 0 di belakangnya tidak usah ditulis. Nah, jadi kita ketemu 1,5, ini dikali 10 pangkat. Kita geser dari sini. Nih, kita geser dari sini sampai ke sini, itu kita geser berapa kali? 8 kali. Jadi ini sebenarnya adalah 1,5 kali 10 pangkat 8. Yang inilah yang paling benar. Kenapa yang paling benar? Karena di sini angkanya yang paling kecil. Yang ini 150 benar, tapi masih besar. 15 benar, tapi masih besar. Kalau yang ini 1,5 itu adalah angka yang paling kecil. Masih bisa lagi nggak dikecilkan? Bisa? 0,15 dikali 10 pangkat 9. Itu juga benar. Dipahami ya? Oke. Sekarang ini pertanyaan dari siapa namanya tadi? Dari Jurnia. Mana Bapak buka dulu. 150 05 000. Oke. Nih. Maka ini sama dengan berapa? Gimana caranya? Ya kita hitung lagi. Coba Jurniah, mana Jurniah? Nyalakan mikrofonnya. Mana Jurniah? Jur. Ayo, Pak. Ya. Ya. Aduh. Ya. Ini ya. Komanya di sini ya. Ini komanya di sini. Di ujung. Geser sampai ketemu angka yang bukan 0. Berapa kali geser? Coba itu 4 kali kalau, Pak. 4, Pak. 1, 2, 3, 4. Kayak gini. Kayak gini. Yang angka di belakang, angka 0 di sebelah kanan koma, itu tidak perlu ditulis. Ya. Jadi, kalau misalkan kalian menulis ini, maka menjadi 15005. Gitu ya. Ini sebenarnya koma 0000. Nah, tapi koma 0000 yang di belakang sini itu tidak usah ditulis. Ini aja ya. Nah, dikali 10 pangkat berapa? Kita geser berapa kali tadi? Geser 4 kali. 4, Pak. Benar nggak ini? Ini benar. Bisa disederhanakan ya, Pak? Tapi masih bisa disederhanakan lagi. Bapak bilang, kalau Bapak minta yang paling sederhana alias hanya tersisa satu angka yang bukan 0 di sebelah kiri koma. Ya, ini masih ada nih angka yang bukan 0 di sebelah kiri, ini ada 5 angka di sebelah kiri koma. Kita geser lagi ya. Ini kan awalnya di sini nih. Salah. Nah, aduh.
Ini kan masih ada angka di sini. Sekarang kita, ini awalnya di sini komanya. Kita geser. 1, 2, 3. Kita geser lagi. 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita geser 8 kali. Akhirnya dia jadi 1,5. Ada angka yang bukan 0 nggak? Kalau angka 0 tidak usah ditulis. Tapi kalau angka yang bukan 0, maka kita tulis 005. Nah, itu dikali 10 pangkat 8. Ini adalah jawaban yang paling benar. Ya, kenapa paling benar? Karena ini adalah jawaban yang paling sederhana. Nah, kenapa paling sederhana? Kalian lihat, hanya tersisa satu angka yang bukan 0 di sebelah kiri koma. Nah, Pak, kalau padahal di sebelah kanan koma ada angka yang bukan 0, ya tulis. Kalau angka yang bukan 0, tetap harus ditulis. Tapi kalau selebihnya yang ini, seperti ini kan 0 semua. Tidak usah ditulis. Kalau angka 0 sepanjang itu di sebelah kanan koma, maka tidak perlu ditulis. Ya. Jadi yang paling benar yang Bapak Bapak minta itu adalah yang ini. Ya, bagaimana Jurnia? Bisa dipahami? Ya Pak, bisa paham. Oke, bagus. Sekarang lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Yasminda. Pak, untuk yang pembulatan angka saya kurang paham. Yang dimaksud naikkan ke atas sama ke bawah, Pak. Kalau angkanya tepat angka 5. Oh, ya sudah. Ini Bapak bukakan ini dulu ya. Bapak bukakan PowerPoint-nya. Nah. Mana nih? Nah, kelihatan ya? Nah, angka 5 atau lebih dibulatkan ke atas, angka kurang dari 5 dihilangkan. Angka yang tepat sama dengan 5 dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya ganjil, dibulatkan ke bawah jika angka sebelumnya genap. Yuk, sekarang perhatikan yang di sini. Nah, yang ini. 24,48. Maka 48 ini kan yang ini ada berapa angka penting? 4. Ya, benar. 4. Angka 4. yang bukan 0 itu adalah angka penting. Maksudnya angka penting itu adalah angka hasil pengukuran. Bukan berarti ada angka yang tidak penting, bukan, ya. Tapi angka penting itu terjemahan dari signifikan figur, artinya angka hasil pengukuran. Pokoknya angka yang angka penting itu adalah yang bukan 0, 24,48. Tidak ada angka 0-nya, maka keempat-empatnya itu adalah 4 angka penting. Sekarang itu harus dibulatkan menjadi 3 saja. Nih. Sekarang harus dibulatkan menjadi 3 angka penting saja. Maka kita harus membuang alias membulatkan ke atas. 48 itu harus dibulatkan menjadi 5. Kenapa jadi 5? Karena kalau misalkan dibulatkan menjadi 4 kejauhan. Nah, gitu. Ini ya. Kalau angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah. Kalau angka 1 sampai 5, maka itu dibulatkan, itu menjadi 0. Kalau 6 sampai 8, itu dibulatkan menjadi 1. Dibulatkan ke atas. Contohnya, ini kalau 8, maka itu dibulatkan ke atas. Naik ke sini, ini 8 itu dianggap, gimana kata-katanya ya, dibulatkan ke atas. Nah, menjadi 1 tambah 4 jadi 5 gitu. Tapi kalau misalkan yang ini, kalau yang ini 45, maka ini dibulatkan menjadi Alia. Ya. Oh, masih ada kacamata tarik di situ. Masih.
Oke, sudah. Ya. Tapi kalau misalkan yang ini, misalkan yang kita tulis lagi deh. Ini soal yang di sini ya. 89,4. Kalau dibulatkan menjadi 2 angka saja jadi apa? Jadi berapa? 89 aja, Pak. 89 aja. Kenapa? Karena 4 itu dibawa dari 5, jadi dihilangkan. Dihilangkan, benar. Satu lagi. Kalau 89 ini ulang deh. Kalau 67,7 kalau dibulatkan menjadi 2 angka saja, maka itu menjadi berapa? 68. 68. 68. Kenapa jadi 68? 7 di atas 7 dari 5. dibulatkan Tujuh, menjadi ya. 1. Dijadikan 1 ditambah dengan 7. Benar, ya, sudah pintar. Sekarang kalau ada 67,5 itu dibulatkan jadi berapa? 67. Dibulatkan jadi 67 atau 68? 67. 67, Pak. Ada 67, ada 68. 67. 67. Nah, sekarang kita lihat aturannya. Angka yang tepat sama dengan 5. Nih, angka yang tepat sama dengan 5 Nih, dibulatkan jika sebelumnya ke atas ganjil. jika sebelumnya ganjil. Nah, ini angka 5 di sini. Nih, angka 5 di sini. Angka sebelumnya ganjil apa genap? Ini Ganjil, Pak. ganjil. Maka ini dibulatkan ke atas, ya. Maka ini dibulatkan ke atas. Jadi aturan pembulatannya menjadi 68. Dipahami ya? Tapi kalau angkanya misalkan 66,5, maka ini dibulatkan menjadi apa? 67. 66 berarti. 66. 66. Yang ini dibulatkan ke bawah jika angka sebelumnya genap. Maka yang ini dibulatkan ke bawah. Kalau dibulatkan ke bawah, maka ini hilang. Ini dianggap 0. Jadi yang ini dibulatkan menjadi 66 saja. Bisa dipahami ya? Sudah? Bisa, Pak. Oke, bagus. Sekarang kita baca lagi chat berikutnya. Mana lagi? Sampai mana tadi ya? Dari Miftah. Pak, bisa dijelaskan ulang nggak yang cara ngejawab PR pertemuan 1 besaran satuan? Aduh, PR pertemuan 1 yang mana ya? Bapak lupa. Coba tulis dulu soalnya yang mana. Dewi Sunari. Cara mengukur suatu benda dengan mistar dan jangka sorong. Saya masih belum terlalu paham cara mengukurnya. Oke. Bapak buka dulu ya. Jangka sorong. Sebentar. Oke. Zoom meeting, share. Nah, kelihatan ya ini ya? Nah. Kelihatan ya? Salah. Nah, ini adalah jangka sorong. Nah, perhatikan. Jadi, kalau kita perbesar, maka jangka sorong itu isinya kayak gini. Nah, jadi yang di sini itu untuk mengukur diameter dalam. Yang di sini, ini adalah untuk mengukur diameter dalam. Yang di sini untuk mengukur diameter luar. Nah, kalau misalkan yang ini, kalian akan jepit, ibaratnya ini menjepit dari luar.
Nah, ini menjepit benda dari luar, sedangkan ini menjepit benda dari dalamnya. Aduh, gimana sih? Nah, setelah kita geser, di sini ini ada angka yang semacam ini. Bagaimana cara kita membacanya? Yang pertama, kalian perhatikan dulu, ini angka 0, ini yang kecil-kecil ini. Yang ini skala apa namanya? Skala? Nonius. Benar, ini skala Nonius namanya. Kalau yang ini? Skala? tetap. Skala? Skala Utama. tetap. Skala utama namanya. Ya, ada skala utama yang tetap, yang tidak digeser-geser, yang besar-besar, yang kecil-kecil, yang bisa geser-geser, itu namanya skala Nonius. Nah, sekarang cara membacanya, kalau sudah digeser, maka dia akan ada yang semacam ini. Nah, cara membacanya yang pertama, kalian perhatikan dulu, ini angka 0 di skala Nonius, itu lebih dari angka berapa di skala utama. Ini angka 0-nya nih, yang ini. Garisnya ini. Salah. Nah, angka 0 nya itu lebih dari angka berapa di skala utama? Angka berapa? 4. 4, berapa? 4, berapa? Kelihatan nggak ini? Kecil-kecil ya? 4,7. Yang panjang ini 4, yang di sini 5. Yang ini 4,5 ya, di sini 4,5. Ini 4,6, 4,7, Pak. 4,7. Kenapa nggak 4,8? Belum sampai ke 4,8, Pak. Benar, karena ini belum sampai ke 4,8, ini masih ke 4,7, tapi kurang di 4,8. Maka kita tulis dulu ini sebagai 4,7. Ya, di skala utama itu angkanya adalah 4,7. Sudah? Oke. Sekarang di skala Nonius, ini angkanya berapa? Skala Nonius, cari yang garis di skala utama. Nih, garis, ini kan skala Nonius ada 10 garis nih. Ada 20 garis. Sini ya. Cari di garis yang mana di skala Nonius dan skala utama yang segaris. 4. Ini ya. 4, Pak. Angka yang kedip-kedip ini ya, benar-benar segaris. Ya. Kalau yang angka 0, ini meleset. Nih, mana ya? Yang angka 0 di sini ini meleset, tidak segaris. Yang garis ini juga meleset, tidak segaris. Nah, kelihatan ya ini ya. Kalau yang 1 ini juga meleset, tidak segaris. Yang angka 3 ini meleset, itu juga tidak segaris. Gitu. Sebenarnya ada yang ini segaris nih. Nih, ini segaris. Tapi masih ada, tapi kita ambil yang segaris yang paling pertama. Nah, ini kan yang angka 4 ini lebih dulu segaris daripada yang ini. Nah, jadi kita ambil yang segaris ini saja. Itu adalah 4. Maka kita tulis lagi di sini. Skala Noniusnya adalah 4. Salah. 4. Tapi 4 itu harus dikalikan dengan 0,1 cm. Karena itu skala ukurnya yang paling kecil itu adalah 0,1 cm. 0,1 mm. Alias 0,01 cm. Sama dengan berapa? 0,04 cm. Sudah? Nah, sekarang sudah ada 2 nih. Jadi, untuk hasil totalnya,
Ya kita tambahkan aja. Skala di sini, skala utama, salah. Ini ya. Untuk hasil pembacaannya, kita tambahkan saja skala utama 4,7 cm ditambahkan dengan skala nonius 0,4 cm. Jadi, totalnya berapa? 4,7, salah. 4,7 ditambah 0,04 sama dengan berapa? 4,74 satuannya sentimeter. sentimeter. Ya, jadi anak-anak, inilah hasil dari pembacaan jangka sorong. Bisa dipahami? Gimana yang lain? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Sekarang latihan. Salah. Sekarang kita latihan ya. Kalau yang ini Bapak geser, ketahuan. Nah, ini aja. Ini kelihatan kan ya? Nah, coba. Yang ini, berapa hasilnya? Yang sudah, silakan nyalakan mikrofon, sebutkan nama, Bapak kasih 1 poin lagi. Berapa hasilnya? Skala utamanya berapa? 2,2 Pak. Nah, nyalakan dulu mikrofon, sebutkan nama satu-satu. Skala utama berapa? Skala nonius berapa? Ya, sudah. Terus totalnya nanti berapa? Ada yang bisa? Silahkan nyalakan. Ada yang bisa? Langsung sebutkan aja nggak apa-apa. Ini perhitungannya nggak terlalu banyak kok. Cuma ketelitian aja melihat. Skala utamanya berapa? Sudah? Ada yang bisa? Saya, Pak. Oh ya, boleh Hafizal. Skala utamanya berapa? Skala utamanya 2,2 cm. Terus skala noniusnya? Skala noniusnya 2 kali 0,01 cm jadi 0,02, Pak. Totalnya jadi berapa? Totalnya 2,22 cm, Pak. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Iya, benar. Ya. Bagus, benar. Jadi skala utamanya ini 2,2, skala noniusnya ini adalah ketemu 2. Sebentar, ini mata Bapak agak kurang jeli sih ya. Yang ini itu yang pertama yang segaris itu adalah, ini segaris nggak ya kalau di layar kalian ya? Ini segaris nggak ini? Segaris. Segaris, Pak. Segaris, Pak. Segaris mana sama yang ini? Yang ini 2 segaris. Tapi yang ini juga segaris ya. Tadi yang mana yang kita ambil? Kalau ada dua garis yang segaris, record.
Share. Ini kita sambung lagi. Sebentar ini Bapak cari. Oke. Oh ya, anak-anak, ini ada sedikit tambahan. Share screen. Nggak kelihatan loh. Kelihatan ya? Makanya. Ya. Ini di video yang Bapak share kemarin, itu sudah Bapak jelaskan juga ya. Ini nanti sebenarnya jangka sorong itu banyak sekali jenisnya. Kalian lihat nanti di skala Nonius. Kalau di skala Nonius, itu skala Noniusnya ada 10 garis seperti di gambar ini, maka hitungannya itu adalah skala terkecilnya. Mana nih? Skala terkecilnya itu adalah 1 mm dibagi 10 garis. Itu menjadi jadi skala Noniusnya itu dapatnya nanti yang segaris angka keberapa, itu harus dikalikan dengan 0,1 mm. Udah kemarin di video ya. Nah, tapi Ya, tapi ada juga yang seperti ini. Ini skala Noniusnya itu ada berapa garis nih? Skala Nonius, perhatikan yang di sini. 20 garis, Pak. 10 garis. Ada berapa garis nih? 20 garis. 20 garis. Maka kalau 20 garis, maka skala terkecilnya kan kalau di jangka sorong itu 1 mm. Karena skala Nonius 20 garis, maka 1 mm dibagi 20 garis, maka kaliannya itu menjadi ini nih, menjadi 0,05. 0,05. Sedangkan kalau yang ini nanti ada lagi nih, kalau di sekolah kita sepertinya yang tengah aja sih. Kalau di sekolah kita juga ada sepertinya yang jangka sorong yang ini. Ini ada berapa garis nih skala Noniusnya? Banyak sekali. 50 garis. 50 garis, Pak. Skala Noniusnya 50 garis. Maka 1 mm dibagi 50 itu adalah 0,02 mm. Nah, 0,02 mm. Itu ya. Kemudian yang tadi sebentar. Kemudian yang tadi Zoom meeting apa share. Nah, kalau yang ini ada berapa garis nih skala Noniusnya? Skala Noniusnya ada berapa garis? 20, Pak. 20, Pak. Ada 20 garis ya? Oh, berarti yang tadi salah. Berarti yang tadi mestinya skala utama itu kan berapa tadi ya? 2,2 ya? Skala utama itu adalah 2,2. Sedangkan skala Noniusnya itu adalah yang segaris itu di angka di garis keberapa? Garis ke-1, bukan. Garis ketiga, Pak. Garis ke-1 tidak segaris. Garis ke-1 tidak segaris. Garis kedua tidak segaris. Garis ketiga tidak segaris. Ternyata dia garis keempat ya. Garis keempat yang segaris. Maka kita isi skala Noniusnya adalah 4 dikali berapa tadi? 0,01 01 cm. 0,05. 0,05 ya, karena dia 20 garis. 0,05. Gini ya. Karena dia 20 garis. Kalau skala Noniusnya cuma 10 garis, maka dikalinya 0,01. Kalau ada 20 garis, maka dikalinya 0,05. Kalau misalkan ada 50 garis, dikali 0,02. Tergantung skala Noniusnya ada berapa.
Kalau ini karena 20 garis, maka 4 dikali 0,05. Itu sama dengan berapa? 0,2. Ini ya? Milimeter. Sedangkan yang skala utamanya ini satuannya masih sentimeter. Itu ya. 0,02 milimeter, maka itu sama dengan berapa sentimeter? 0,02 cm. 0,02 salah. 0,02 cm. Nah, jadi totalnya adalah skala utama ini ditambahkan dengan skala utama ini. Jadi berapa? 2,22 Sama cm. ya? 2,22 cm. Nah, begitu caranya. Oke? Bisa dipahami ya? Ini boleh di screenshot boleh gitu. Nanti soalnya yang keluar di ujian nasional sampai nanti di masuk kuliah ya semacam ini, membaca di skala utama kena berapa, di skala non-use kena berapa, baru dijumlahkan hasilnya jadi berapa. Nah, yang itu. Oke, sudah di screenshot. Oke. Sekarang kita lanjut ya pertanyaannya. Oh, yang tadi pertanyaannya nggak Bapak save, tiba-tiba Zoom-nya ketutup. Waduh, terpaksa diulangi lagi nih pertanyaan yang masuk ya. Kirim lagi deh chat kalian di pertanyaannya. Yang sementara yang sudah masuk itu Miftah. Mungkin nggak Pak, misalkan skala non-use-nya nggak ada yang segaris sama skala utama. Sepertinya Bapak belum pernah coba. Sejauh Bapak coba selalu ada yang segaris. Ya, siapa tahu nanti kalian coba-coba, nanti misalkan pas masuk, nanti Bapak pinjemin deh skala itunya, jangka sorongnya. Siapa tahu ketemu ya. Kalau Bapak belum pernah ketemu yang tidak segaris, pasti ada di antara 10-20 garis itu, pasti ada yang segaris dengan skala utama. Ada lagi pertanyaan? Sambil nunggu kalian ngetik pertanyaannya di chat ya. Ngapain tuh Prendy? Ngapain joget-joget? Oke, nggak ada pertanyaan lagi. Mungkin kita lanjut ke jangka sorong aja kayaknya ya. Jangka sorong. Jangka sorong. Mikrometer skrup misalkan. Mikrometer skrup. Salah mana nih? Nah, ini share screen. Nah. Kelihatan ya, mikrometer skrup. Nah. Ya, ini adalah mikrometer skrup. Caranya adalah kita diputar. Yang diputar itu adalah ininya nih. Nah, yang ininya diputar. Kalau kita putarnya ke belakang, maka semakin diputar, jarak yang di sininya nanti akan semakin melebar, akan semakin mundur. Jadi, apa namanya, semakin diputar ke depan, maka dia akan semakin maju. Jadi ketika ingin mengukur sesuatu, yang ini misalkan ini ada sebuah apa nih namanya nih? Sebuah batang ya. Sebuah batang ini ingin diukur ketebalannya berapa? Ya dijepit aja. Sret, diputar sampai kejepit. Nah, kalau sudah kejepit, nanti di sini akan ada skalanya. Skala yang itu akan kita baca. Contoh yang ini. Nah, ini biasanya mengukur benda-benda yang kecil. Nah, yang ini kita putar.
nggak bisa diputar ya? Agak susah. Sebentar, sebentar. Hmm, nah, misalkan yang ini. Yang ini mana sih? Kelihatan ya? Nah, misalkan ini ada sebuah apel kecil aja, kita jepit, kita jepit pakai micrometer screw. Kemudian sudah terjepit, ternyata hasil pembacaan skalanya seperti ini. Yang ini anak-anak, yang ini adalah, yang ini adalah, yang di sini di batang ini namanya adalah skala utama. Benar. Nah, sedangkan yang di sini, nah, yang di sini, Nonius. hmm, Nonius. karena Nonius. ini caranya diputar, maka ini disebut dengan skala putar. Nah, skala nonius juga ada yang menyebutnya seperti itu. Tapi karena ini diputar, bisa juga disebut dengan skala putar. Skala putar ini isinya ada berapa? Angkanya ini loh, dari 5, 10, dari 5, 10, 15, 20. Ada lagi? 25, 30, 35, 40, 45, terakhir 50. Kalau sudah 50, dia akan kembali ke 0 lagi. Kayak gitu. Namanya dia juga satu putaran itu ada 50 angka. Mungkin ini ada 100 garis ya. Yang kecil-kecil ini loh. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ya kayak gitulah. Jadi ada 50 garis. Nah, ada 50 garis di skala putarnya. Sekarang, untuk kalau sudah terbaca seperti ini, cara kita membacanya adalah kita tulis dulu sama kayak skala apa namanya yang kesorong tadi. Skala utama. Skala utama itu terbacanya berapa kalau yang di sini? Ini ada 15, 16, 17, 19, Pak. 19. Ini setengahnya ya. Nah, berarti ini terbacanya adalah 19, 19,5 mm. Itu skala utama. Kemudian di skala putarnya itu cari yang segaris dengan yang ini. Nih. Nah, kelihatan? Yang segaris, yang ini, yang garis 12. ini namanya adalah 12, Pak. 12 ya? 10, ada 10, 11, 12, iya benar. Jadi kita isikan saja. Skala putarnya adalah 12. Dikali NST-nya berapa? Ini ada 50. Sebentar, mana tadi sih? Kalau yang ini ada mana tadi? Skala noniusnya, bukan.
Nah, skala nonius atau skala putar itu NST-nya adalah 0,01 mm. Ya. Nah, ya ini ya. Karena itu ada 0,5 meter dibagi 50 garis, maka skala noniusnya adalah 0,01 mm. Maka pada kasus yang ini, nah, maka pada maka pada kasus yang ini 12 dikali 0,01 mm itu sama dengan berapa? Berapa? 0, berapa? 12 kali 0,01. 0,12 cm, 0,12 Pak. 0,12 milimeter. Sekarang totalnya jadi berapa? Ya tinggal ditambahkan aja. Tinggal ditambahkan. Yang ini ditambahkan dengan yang ini. Jadi 19,5 ditambahkan dengan 0,12 itu sama dengan 19,62 mm. Ya, inilah hasil pembacaan dari mikrometer skrup. Sudah bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Oke, bagus. Ya. Oh, ini sudah pertanyaan sudah mulai banyak nih. Dari Hafizal, jelaskan ulang Pak pembacaan skala di jangka sorong mikrometer. Sudah tadi ya. Pak, Sudah, kalau Pak. Sudah, Pak. perkalian dan pembagian kan kita ambil angka penting paling sedikit. Kalau perkaliannya 9,32 dikali 5, itu hasilnya pakai yang mana Pak? 3 angka penting atau satu angka penting? Itu tetap satu angka penting. 9,32 dikali 5. Ini ya. 9,32 dikali 5. Nah, ini. Yang ini jelek tulisannya. Yang ini berapa angka penting? 3. Nah, 3 angka penting. Sedangkan ini berapa angka penting? 1. Maka hasil kalau perkalian maka itu hasilnya hanya satu angka penting. Kita mengambil angka penting yang paling sedikit. Ini hasilnya berapa sih kalau dikalikan? 5 kali 2, 10. Ya kan? 3 kali 5, 15 tambah 1, 16. 9 kali 5, 45 tambah 1, 46. Komanya 2, kayak gini kan ya. Hasilnya adalah 46,60. Ini ada berapa angka penting anak-anak? 3. 3. Ya, ada 3 ya. 3, Pak. Yang penting. Padahal kita harus menuliskannya hanya sebanyak 1. Jadi caranya diapain tadi? Bulatkan. 46,6 dibulatkan menjadi 4,47. Ya kan? Iya, Pak. Nah, ini berapa angka penting? 2. 2 angka 2, penting. Sedangkan kita harus 1 angka penting saja. Caranya gimana? 50. Enggak boleh. 4 ini 47 itu sama dengan 47,0. Ya kan? Itu sama dengan 4,7 dikali 10 pangkat 10 pangkat 2, Pak. 2, Pak. Pangkat
1. Kan satu kali aja gesernya dari sini ke sini. 47,1 ya. 4,7 dibulatkan jadi berapa? 5 5. 5. Aduh, jelek banget tulisannya. Pak. 47 dibulatkan jadi 5 dikali 10 pangkat 1. Ya, inilah jawabannya. Nah, jadi hasil dari 46,6 maka kita tuliskan kalau harus menuliskan sebanyak satu angka penting, maka kita tuliskan dengan cara 10 pangkat. Yaitu kita bulatkan sampai menjadi 5 kali 10 pangkat 1. Oke? Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, sudah. Itu pembulatan. Itu banyak banget ya pertanyaannya ya. Dari Dela, Bapak yang skala utama di mikrometer skrup itu misalkan tidak tepat segaris atau misalkan diantaranya bisa tidak Pak? Tidak bisa. Jadi kalau jangka sorong sama mikrometer skrup harus cari yang tepat segaris antara skala utama dan skala non-use-nya. Gitu ya. Kemudian dari Eka Novita, Bapak kalau 72 km per jam jika dinyatakan dalam satuan SCI, maka kecepatannya berapa Pak? Kayaknya kemarin sudah deh itu deh. Mana ya? Mana ya ini kemarin ya, kilometer per jam. Ini kayaknya. SI itu apa sih? SI itu adalah satuan internasional. Kalau satuan internasional, kalau satuan internasional itu adalah untuk jarak, itu satuannya adalah meter, untuk waktu satuannya adalah second. Jadi kalau misalkan ada yang menuliskan jarak itu dalam satuan kilometer, maka harus diubah dulu menjadi meter. Kalau ada yang menuliskan waktu itu pakai jam, maka diubah dulu menjadi satuan second. Misalkan di sini ini adalah misalkan 70 jelek banget. 72 km per jam, maka itu berapa meter per second? Nah, caranya adalah kita tulis dulu ya, 72 kita tulis dulu di sini 72. Nah, kalau kilometer jadi meter, itu jadi dikali berapa anak-anak? 1000. Ya, benar, tulis 1000. Nah, kalau jam ke second, 1 jam itu berapa detik anak-anak? 3.600. 3.000, 1 jam itu 3.600 second. Nah, sudah ya. Nah, sekarang ya udah tinggal dikalikan aja lagi. 72 dikali 1000, hasilnya adalah 72.000. Pak, itu nolnya bisa dicoret. Bisa, nolnya kalau mau dicoret juga boleh. Kayak gini ya. Nolnya ini ada 2. Sebentar, ini. Nolnya ini ada 2, dicoret. Ini juga 2 dicoret. Kayak gitu ya. Boleh. Jadi, kita tinggal menuliskannya. Salah. Jadi, kita tinggal menuliskannya 72 kali 10, 720. Baru dibagi dengan 36. Berapa hasilnya? Ternyata 20. Ya, M per S-nya tetap ditulis meter per second. Jadi 72 km per jam itu sama dengan 20 meter per second. Bisa ya?
Kalau misalkan kebalikannya, ya kayak gitu juga, berarti tinggal dibalik. Meter ke kilometer itu sama dengan dikali 0,001. Second ke jam, itu juga di 1 second berapa jam. Gitu. Ya, waktunya sudah habis nih. Dari Sukma lagi ya. Pak, kan ada soal kemarin di kuisis, yang kuis soalnya tentang fungsi dan bagian-bagian yang kesorong. Itu saya belum mengerti fungsinya, Pak. Nanti ditonton lagi videonya ya di YouTube ya. Nah, itulah kalau misalkan di YouTube bisa diputar berkali-kali. Sukma, Pak, angka penting itu bisa nggak kalau satu angka penting saja yang diambil? Bisa, tergantung dari kebutuhan. Kalau misalkan dikalikan dengan satu angka penting, maka harus mengambil angka penting yang paling sedikit. Ega Agustina, terima kasih Bapak. Ngapain? Ya sama-sama. Marni, babak. Kok babak sih Bapak mungkin ya? Bapak, kalau luas suatu bujur sangkar 26,5 cm persegi. Terus panjang salah satu panjangnya berapa, Pak? Berarti ya harus apa namanya, jumlahnya harus 3 angka penting. Begitu. Nggak boleh hanya 2 angka penting atau 1 angka penting, tidak boleh, karena hasil dari perkalian itu harus lebih sedikit dari angka pentingnya. Misalkan kalau apa namanya ya, bapak kalian punya gaji 10 juta, maka gaji kalian itu tidak boleh lebih dari itu. Gimana ya? Ya contohnya pokoknya seperti itu. Jadi kalau hasil perkaliannya itu misalkan panjangnya 5 angka penting, lebarnya 3 angka penting, maka hasilnya itu harus 3 angka penting saja, nggak boleh lebih. Nah, gitu. Itu hasil perkaliannya. Kayak gitu ya. Ada lagi? Bapak, saya kurang paham tentang dimensi. Nah, ini nih dimensi nih. Coba Bapak lihat dulu ada nggak ya dimensi ya. Dimensi. Dimensi itu adalah gabungan antara rumus dengan ini. Nah, jadi dimensi itu adalah gabungan antara rumus fisika dan juga lambang dari besaran. Jadi kalau misalkan ini, kalau panjang, lambangnya itu adalah L. Harus pakai kurung siku ya, di kanan dan di kirinya. Kalau massa itu M besar lambangnya. Sama seperti kalau segitiga, lambangnya kan adalah ini. Nah, gitu. Kalau siku-siku, lambangnya adalah seperti huruf L. Kalau di sini, kalau di dalam fisika, besaran itu adalah lambangnya adalah L. Massa lambangnya adalah M. Waktu lambangnya adalah T, dan seterusnya. Itu dihafalkan ya. Kemudian, kalau misalkan volume itu dimensi apa? Jadi untuk tahu dimensi, kita harus tahu dulu rumusnya. Kalau volume itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Maka panjang itu kan kita ngukurnya pakai meteran. Maka lambangnya pasti L, karena itu adalah besaran panjang. Sedangkan lebar, kita ngukurnya kan juga pakai meteran. Makanya itu lambangnya juga adalah L. Tinggi, kita ngukurnya kan pakai meteran juga tuh, pakai penggaris. Maka lambangnya pasti itu adalah besaran panjang. Maka L juga. Jadi, panjang kali panjang kali panjang, L dikali L dikali L, itu adalah L pangkat 3. Jadi, dimensi dari volume itu adalah L pangkat 3. Udah, selesai. Gitu. Sekarang kalau kecepatan, itu adalah perpindahan dibagi waktu. Kalau mengukur perpindahan, kita pakai apa? Ini ada benda posisi awalnya di sini, kemudian posisi akhirnya di sini. Dia kan berpindah. Mengukur perpindahan itu kita pakai meteran. Nah, maka satu dimensinya juga adalah L. Per waktu, lambangnya juga adalah T.
Nah, gitu. Jadi sebenarnya dimensinya adalah ini. Cuman secara matematika, kalau dimensi itu, kalau naik ke atas, maka pangkatnya harus dijadikan minus. Jadi ditulis L pangkat L dikali T pangkat min 1. Nah, sekarang kemarin sudah mengerjakan ya, dimensi dari percepatan. Percepatan itu kan cari tahu dulu rumus percepatan apa. Apa dikali apa dibagi apa. Kemudian baru ubah menjadi besarannya apa. Lalu kalau sudah tahu besarannya apa, baru diubah menjadi lambangnya L atau M atau T atau apa. Nah, gitu. Kalau sudah, ya sudah jadi, itulah dimensinya gitu. Oh iya anak-anak, ini berhubung waktunya sudah mau habis. Sekarang Bapak cek dulu ya, cek peserta. Sekarang siapkan HP-nya. Bapak kasih waktu 5 detik, silahkan di screenshot. Ada gambar, ada wajah Bapak dan memegang kembang, dan juga ada wajah kamu di layar HP. Silahkan di screenshot, dan itulah yang menjadi bukti keikutsertaan Zoom kalian. Oke, sudah, silahkan di screenshot. Bapak hitung, 1, 2, 3. Nah, kayak Awaludin kan berdua tuh, satu-satu, jangan bareng-bareng screenshotnya. Ya, Awaludin sendiri, pas ada bapaknya di screenshot. Terus temannya sendiri, ada bapaknya di screenshot. Sudah? Yang tidak mengikuti Zoom tidak apa-apa, tapi nanti Bapak wajibkan untuk menonton tayangan ulangnya, dan juga membuat catatan minimal 1 lembar kertas, catatannya difoto, dan itulah yang dianggap sebagai pengganti keikutsertaan di Zoom. Nah, jadi daripada capek-capek, mending ikut Zoom sambil nonton, nggak ada ruginya. Sudah? Oke, sudah ya. Ada 56 orang dari total 64 orang. Ya, tidak masalah. Yang penting nanti materinya tersampaikan. Jadi anak-anak, sebenarnya materinya itu banyak sekali, tapi berhubung karena kondisi kita kan agak terbatas, kita tidak bisa bertemu secara langsung di di kelas biasa. Jadi ada beberapa materi yang menurut Bapak jarang dipakai, itu tidak Bapak keluarkan. Kalau selengkapnya boleh sekalian pelajari di buku, tapi kalau untuk pembelajaran kita jarak jauh ini, hanya materi-materi yang Bapak pikir sangat penting, itu saja yang Bapak keluarkan. Kemudian nanti untuk ulangannya tentang apa yang kita bicarakan di sini, termasuk video-video yang sudah Bapak upload di YouTube, nanti materinya tentang itu. Caranya sama seperti kemarin, latihan kemarin, kita akan mengadakan tesnya lewat Quizzes. Jadi kalian harus menggunakan Quizzes login dengan email yang sama persis dengan email yang kalian gunakan di Google Classroom. Mungkin Bapak berikan kesempatan waktu 1 minggu aja ya. Jadi silahkan kalian nanti pelajari dulu, belajar fisika, termasuk latihan soal dan tugas-tugasnya selama 1 minggu. Kamis depan nanti akan Bapak buka Quizzes pagi hari, mungkin selama 3 jam saja akan Bapak buka, dan silahkan kalian dalam 3 jam itu untuk mengerjakan soalnya. Soalnya sekitar 30-an soal, 30, 35, 40 soal pilihan ganda semua. Dan itulah yang Bapak hitung sebagai nilai ulangan untuk bab 1 yaitu besaran dan satuan. Untuk vektor selanjutnya bab berikutnya. Ya, itu dulu anak-anak ya. Berhubung ini waktunya juga sudah banyak, kita sudah habis waktu sekitar 40 menit, maka sepertinya Bapak cukupkan pelajaran fisika lewat Zoom sampai di sini dulu. Terima kasih anak-anak atas perhatian bergabungnya. Salah hilaf mohon maaf. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Ya. Siang, Pak. Siang, Pak.